Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Bro, bayangin ya, lu baru bangun pagi, mata masih sepet, tangan otomatis nyari handphone. Terus otak lu tiba-tiba nyangkut di satu pertanyaan yang kedengarannya receh tapi bikin hati agak ketarik. Gimana rasanya jadi orang terkaya se-Indonesia? Bukan kayak versi bisa nambah telur di nasi goreng tanpa nanya harga, tapi kayak versi kalau lo batuk pasar saham ikut bersin. Lo punya jet pribadi, punya rumah lebih banyak daripada jumlah chat yang lo bales, dan setiap langkah lo bisa jadi berita, bisa jadi meme, bisa jadi bahan omongan grup keluarga yang isinya tante-tante sama om yang hobi nanya kapan nikah. Padahal hidup lo sendiri juga banyak cicilan. Sekarang gue tambahin bumbu biar makin kebayang. Lo diundang naik panggung acara ekonomi, lampu sorot nyala, kamera dari kiri kanan, semua orang berdiri tepuk tangan, dan host ngomong dengan suara yang sok khidmat. Ini dia, orang yang membuktikan mimpi itu nyata. Lo pegang mikrofon, lo senyum tipis, terus lo ngomong santai kayak lagi nongkrong di warung kopi. Gue rasa sistem perbankan negara kita sudah ketinggalan zaman. Cuma satu kalimat, bukan makian, bukan provokasi, cuma kritik yang di kepala lo niatnya konstruktif kayak, ayo upgrade bro biar nggak lemot. Besoknya lo pulang buka berita dan dunia kayak di reset. IPO perusahaan lo yang sudah ditunggu investor, yang sudah dihitung-hitung nilainya, tiba-tiba dibatalkan. Partner bisnis lo mendadak berubah suara. Yang kemarin gas keun jadi, tunggu dulu ya. Ada panggilan resmi, bahasa formal, nadanya datar tapi tegas, intinya beberapa aktivitas harus dihentikan, evaluasi, revisi, ikut aturan baru. Dan yang paling bikin merinding tapi juga absurd, lo mendadak hilang dari publik. Bukan hilang karena healing ke Bali, tapi hilang kayak akun yang tiba-tiba tidak ditemukan. Netizen nanya, media nanya, tapi jawabannya tipis, kayak angin lewat. Lo mungkin mikir, ini sinetron apa bro? Tapi plot kayak gitu bukan cuma ada di layar. Itu beneran pernah terjadi di Tiongkok dan tokoh utamanya adalah Jack Ma. Jadi hari ini kita bukan sekedar gosipin satu orang, kita lagi ngobrolin sesuatu yang lebih nyebelin, batas maksimal dari kekayaan. Sampai titik mana uang itu bisa bikin lo bebas, dan di titik mana uang itu malah bikin lo jadi terlalu terlihat. Kalau kita mundur ke era 80 komaan sampai 90 komaan, Tiongkok itu kayak orang yang baru kebuka pintu rumahnya setelah lama dikunci. Mereka mulai reformasi ekonomi, membuka ruang untuk bisnis pabrik ekspor investasi. Negara bilang kira-kira begini, silakan cari duit, yang penting kerja beres, ekonomi jalan, rakyat makan. Dan orang-orang langsung gaspol. Vibe-nya mirip banget sama masa awal marketplace di Indo. Lo inget nggak? Dulu waktu Tokopedia, Bukalapak, atau e-commerce baru naik, semua seller berasa punya jalan pintas buat naik kelas. Dari yang tadinya cuma jualan di pasar, tiba-tiba bisa kirim barang ke kota lain. Dari yang cuma ngelayanin tetangga, tiba-tiba bisa punya pelanggan se-Indonesia. Kayak mimpi yang jadi real. Di tengah euforia itu muncul karakter-karakter yang kalau ditulis jadi novel, editor bakal bilang ketinggian, ini tokohnya terlalu overpowered. Ada guru bahasa Inggris yang jadi raja e-commerce, ada orang yang dulu cuma ngurus logistik, tiba-tiba jadi pengendali rantai pasok nasional. Ada developer properti yang bikin kota baru, jual mimpi dalam bentuk apartemen, dan orang-orang beli bukan cuma buat tinggal, tapi buat merasa aman. Ada pendiri aplikasi yang bukan cuma bikin alat, tapi bikin kebiasaan. Aplikasi yang awalnya cuma opsional, lama-lama jadi wajib kayak napas versi digital. Nah, poin pentingnya begini, mereka bukan cuma kaya, mereka jadi pusat pengaruh, pendapat mereka didengar, kata-kata mereka bisa menggerakkan investor, mengubah kebiasaan, bahkan menggeser cara pemerintah lokal ngejar pertumbuhan. Di banyak tempat itu dianggap normal. Tapi di Tiongkok ketika pengaruh swasta jadi terlalu besar, negara mulai ngerasa perutnya nggak enak. Kayak habis makan mie pedas, awalnya nikmat, lama-lama nyeri. Pelan-pelan negara mulai pasang alis. Ada 3 hal yang bikin mereka mulai serius. Pertama, hubungan orang kaya dengan pejabat lokal bisa jadi lingkaran setan. Pengusaha butuh izin tanah, butuh restu proyek, butuh akses. Pejabat lokal butuh target pertumbuhan, butuh pajak, butuh pekerjaan. Ketika dua pihak ini terlalu dekat, transparansi bisa kabur. Kedua, ketimpangan makin kelihatan. Ada yang naik jadi miliarder, ada yang tetap jadi pekerja dengan gaji pas-pasan, sementara harga rumah melambung. Ketiga, perusahaan swasta mulai punya kekuatan yang rasanya kayak negara kecil. Punya data, punya jaringan, punya kemampuan mengatur perilaku massa lewat aplikasi. Masuklah kita ke panggung utama, Jack Ma.
Di momen itu, dia sudah jadi legenda. Orang memuja dia sebagai simbol dari nol ke puncak. Dia gaya ngomongnya santai, jokesnya banyak, tampilannya kayak guru yang baik hati, tapi otaknya tajam. Perusahaan di bawah ekosistem Alibaba bukan cuma marketplace. Ada pembayaran digital lewat Alipay, ada pinjaman, ada investasi, ada skor kredit, ada layanan untuk merchant, ada cloud. Kalau lo analogiin ke Indo, kebayang nggak kalau satu ekosistem bisa mencakup belanja, bayar, pinjam, nabung, investasi, bahkan nentuin siapa yang layak dapat cicilan? Tuh semua di satu pintu, lalu datang momen yang harusnya jadi pesta IPON Group. Nilainya digadang-gadang sekitar 35 miliar dolar, salah satu yang terbesar di dunia. Investor sudah siap, media sudah heboh, semua orang nunggu. Dan beberapa minggu sebelum itu Jack Ma naik panggung dan ngomong yang kalau dilihat dari kacamata startup masuk akal. Dia bilang bank-bank negara itu mirip pegadaian karena mereka ngasih pinjaman berdasarkan jaminan aset bukan berdasarkan kemampuan dan data perilaku. Dia bilang sistem lama itu kaku, sementara ekonomi digital butuh fleksibel. Dari sisi entrepreneur itu no debat. Tapi di panggung negara, kalimat itu terdengar beda. Bukan lagi kritik teknis, tapi seperti teguran publik kepada institusi yang juga alat kebijakan. Dan di sistem yang sensitif yang salah itu sering bukan isi, tapi konteks. Bukan karena kata-katanya keliru, tapi karena tempatnya salah, timingnya salah, dan efeknya terlalu besar. Ini kayak lo ngerosting guru di depan upacara bendera, isi roastingnya mungkin benar, tapi lo baru saja ngetes batas, lalu terjadi plot twist yang bikin dunia bisnis merem melek. IPO ditunda, regulasi baru keluar. Ant Group disuruh merombak struktur, diposisikan lebih mirip institusi keuangan yang diawasi ketat. Jack Ma menghilang dari publik untuk beberapa waktu. Dan para miliarder lain melihat itu seperti nonton film horor. Bukan karena jump scare, tapi karena mereka sadar, oh ini bisa kejadian ke gue juga. Dalam bahasa internet, satu orang kena, yang lain auto silent. Bukan karena mereka sopan, tapi karena mereka paham sinyalnya. Sekarang kita kupas kenapa negara merasa perlu narik rem. Lapisan pertama, uang digital dan data. Banyak orang mikir aplikasi pembayaran itu cuma dompet yang lebih modern. Padahal di balik itu, ada mesin data yang bisa ngeliat hidup lo dari jarak dekat. Lo beli apa, jam berapa, di mana, seberapa sering, lo telat bayar atau enggak, lo punya pola konsumsi kayak gimana, bahkan lo lebih impulsif atau lebih hemat. Data itu bisa jadi alat menilai risiko kredit, bisa jadi alat memetakan ekonomi, bisa juga jadi alat kekuasaan. Dan pertanyaan nyebelinnya kalau satu perusahaan tahu hidup lo lebih lengkap daripada emak lo, itu masih bisnis atau sudah mendekati pemerintah versi aplikasi. Lapisan kedua, properti. Ini kedengarannya boring, tapi di Tiongkok properti itu jantung. Banyak keluarga taruh tabungan utama di rumah karena mereka percaya rumah itu aman. Model bisnis developer besar sering pakai pre-sale. Jual unit sebelum jadi, uangnya dipakai untuk beli tanah baru, dan mulai proyek baru, lalu dijual lagi, muter terus. Selama harga naik dan kepercayaan ada, sistem itu kelihatan stabil. Tapi begitu kepercayaan retak, orang berhenti beli, cash flow macet, proyek mangkrak, dan utang menumpuk. Rasanya kayak gali lubang tutup lubang, tapi lubangnya segede stadion, dan suatu saat tanahnya amblas bareng-bareng. Lapisan ketiga, data lintas negara dan keamanan. Di era sekarang, data itu minyak baru, tapi juga bisa jadi risiko strategis. Aplikasi transportasi dan peta tahu pergerakan orang, jam sibuk, lokasi-lokasi sensitif, pola perjalanan. Kalau perusahaan dengan data seperti itu listing di luar negeri, ada kekhawatiran akses data keluar dari kendali domestik. Bagi negara itu bukan sekadar cuan global, itu alarm. Makanya ketika ada perusahaan yang dianggap memegang data sensitif bergerak cepat listing di luar, negara bisa langsung turun dengan audit keamanan siber, pembatasan, dan aturan yang bikin semua orang mikir ulang. Begitu tombol rem ditekan, efek dominonya jalan. Teknologi kena aturan anti monopoli. Platform besar yang dulu bebas bikin aturan sendiri mulai dibatasi. Perusahaan edukasi bimbingan belajar online yang sempat cuan gila karena orang tua panik persaingan, tiba-tiba dihantam regulasi. Model profit tutoring tertentu dibatasi, jam operasi diatur, iklan dicegah, bahkan banyak yang dipaksa berubah jadi non-profit. Dunia hiburan juga dapat sinyal. Budaya fandom yang dianggap berlebihan ditekan, artis yang kontradiktif bisa menghilang dari layar, dan semua orang mendadak belajar hidup kalem. CEO, yang dulu suka pidato motivasi, mendadak pengen hidup low profile. Kalau lo tanya, kenapa harus keras banget?
karena negara ingin menggambar garis tebal. Lo boleh kaya, lo boleh jadi market leader, lo boleh jadi juara. Tapi jangan merasa lo paling benar. Jangan ngajarin negara cara ngatur negara di panggung publik. Jangan bikin narasi yang lebih besar dari narasi resmi. Di sana mungkin ada banyak raja kecil di berbagai sektor, tapi singgasana cuma satu. Dan yang pegang peluit bukan pengusaha, bukan influencer, bukan idol, tapi negara. Sekarang kita ngobrolin trade-off yang bikin kepala cenat-cenut, stabilitas versus kebebasan. Negara bilang kontrol ketat bikin stabil. Stabilitas itu penting, karena ketika ekonomi goyang yang kena bukan cuma miliarder tapi rakyat biasa. Kalau bubble properti pecah brutal, keluarga bisa kehilangan tabungan. Kalau fintech liar tanpa pengawasan, orang bisa terlilit utang. Kalau monopoli dibiarkan, UMKM bisa mati. Dari sisi itu, kontrol ada logikanya. Tapi kontrol juga punya biaya, kreativitas bisa keder, inovasi bisa jadi takut, dan risk-taking bisa turun. Coba lo bayangin jadi founder di sistem yang aturannya bisa patch kapan saja. Hari ini, strategi A legal, besok tiba-tiba dianggap berisiko. Lo jadi mikir 2 kali sebelum bikin produk yang terlalu liar. Lo jadi lebih suka yang aman-aman, yang selaras, yang gampang dijustifikasi. Ini bikin ekosistem terlihat rapi, tapi rapi yang kaku. Kayak hidup lo diatur alarm dari pagi sampai malam, bangun jam segini, kerja jam segini, istirahat jam segini, semuanya tertib tapi lo lupa rasanya spontan. Nah, tapi di sisi lain Tiongkok juga bukan negara yang anti inovasi total. Mereka masih mendorong inovasi di sektor yang dianggap strategis, manufaktur canggih, kendaraan listrik, energi, AI, semikonduktor, dan rantai pasok. Mereka bisa mengarahkan sumber daya, mengarahkan kredit, mengarahkan riset, jadi inovasi tidak mati, tapi dialihkan. Kayak air sungai, dibendung bukan berarti hilang, tapi diarahkan ke kanal tertentu. Pertanyaannya, apakah inovasi yang diarahkan bisa sekuat inovasi liar yang lahir dari ketidakterdugaan? Itu yang masih jadi debat, walau debatnya di sana sering dilakukan dengan suara pelan. Sekarang gue tarik analogi RT kompleks biar kebayang. Bayangin di satu perumahan awalnya pengurus RT santuy, warga kompak masalah diselesaikan bareng. Terus ada satu warga yang kaya banget, dia bikin minimarket, bikin klinik, bikin jasa antar, bahkan bikin aplikasi grup warga yang rapi banget. Lama-lama kalau ada masalah, warga tanya ke dia, bukan ke RT. RT mulai risih karena ini wilayahnya, tapi otoritas sosial pindah tangan. Di titik itu, RT akan bikin aturan baru atau mengingatkan siapa yang punya akses gerbang. Di Tiongkok, negara pusat tidak mau ada pengurus alternatif yang lebih didengar daripada pengurus resmi. Dari sisi psikologis publik, efeknya campur aduk. Ada orang yang senang karena konglomerat dipaksa lebih patuh, monopoli ditekan, ketimpangan dibahas lewat konsep common prosperity. Ada orang yang khawatir karena sektor tertentu tiba-tiba jatuh dan pekerja kena. Ada investor yang bilang risikonya naik. Ada rakyat biasa yang cuma pengen hidup tenang, gaji cukup, harga stabil, anak sekolah. Kebijakan besar selalu punya korban yang tidak tampil di headline. Yang tampil itu Jack Ma, tapi yang terdampak bisa jutaan orang yang opsi sahamnya turun, karyawan yang cemas, merchant yang takut trafiknya berubah, dan keluarga yang rumahnya belum jadi. Sekarang, kalau lo nonton dari Indonesia, jangan buru-buru bilang keren atau serem doang. Pelajaran yang lebih berguna itu memahami bahwa teknologi itu bukan cuma aplikasi tapi kekuasaan. Data itu bukan cuma angka tapi kendali. Properti itu bukan cuma tembok tapi jaringan utang dan kepercayaan. Dan miliarder itu bukan cuma orang kaya, tapi aktor yang bisa mempengaruhi arah kebijakan, entah negara suka atau enggak. Di era digital, pertempuran bukan cuma soal uang, tapi soal siapa yang punya akses ke tombol. Coba pikirin skenario sehari-hari. Lo belanja, lo bayar, lo nyicil, lo investasi, semua lewat satu ekosistem. Enak, cepat, cashback menggoda, anjay diskon. Tapi kalau ekosistem itu tiba-tiba menilai lo berisiko dan menutup akses, lo bisa susah. Lo mau protes ke siapa? CS balas template, bot jawabannya muter-muter, dan lo cuma bisa bilang, lah kok gini? Negara tidak mau hidup warganya bergantung penuh pada satu tombol swasta. Karena kalau tombol itu dimiliki swasta, negara bisa kehilangan kemampuan untuk mengatur stabilitas ekonomi dan sosial. Karena itu, regulasi anti monopoli, aturan fintech, audit keamanan siber, semua itu bukan cuma jargon. Itu bahasa kekuasaan. Dan di sistem Tiongkok, kekuasaan pusat harus tetap pusat. Lo boleh main, tapi jangan sampai permainan lo menggeser pemilik lapangan.
Sekarang kita balik lagi ke momen auto silent para miliarder. Setelah kasus Jack Ma, banyak tokoh bisnis jadi lebih kalem. Mereka jarang pidato yang terlalu tajam. Mereka lebih sering ngomong kontribusi sosial, kepatuhan, harmoni. Mereka rajin donasi, rajin tampil dalam program pembangunan. Sebagian itu niat baik, sebagian itu strategi bertahan. Netizen bisa bilang kok jadi B aja, tapi mereka tahu B itu kadang lebih aman. Di internet ada istilah autoflex, tapi di dunia ini autoflex bisa auto bahaya. Dan lucunya, ketika influencer politik atau selebriti di negara lain bisa ngomong ini itu, di sini ada sinyal bahwa popularitas juga harus punya rem. Budaya fandom ditekan karena dianggap bisa jadi mobilisasi sosial yang liar. Jadi polanya sama, negara ingin semua pusat perhatian tunduk pada satu struktur. Kalau lo tanya, apa ini langkah jenius? Ada argumen bahwa dengan kontrol ketat, mereka bisa mencegah bubble meledak, mencegah fintech jadi predator, mencegah data bocor, mencegah oligarki digital. Itu semua tujuan yang bisa dibenarkan secara stabilitas. Tapi ada juga argumen bahwa kontrol berlebihan bisa bikin risk taking turun, bisa membuat talenta pindah, bisa memperlambat kreativitas yang tidak bisa diprediksi. Dan ekonomi modern sering butuh kejutan positif, bukan cuma keteraturan. Gue suka ngebayangin ini kayak lalu lintas Jakarta pas hujan. Kalau semua orang fokus, gue aman dulu, semua orang pelan, semua orang saling jaga jarak. Tapi macetnya jadi panjang. Kalau ada yang nekat nyalip, dia bisa sampai duluan, bisa juga bikin kecelakaan. Negara Tiongkok seperti bilang, mending macet teratur daripada tabrakan massal. Pertanyaannya, macet teratur itu bikin orang nyaman atau bikin orang kehilangan kesempatan? Sekarang gue mau bikin penutup yang lebih nempel tapi tetap santuy. Banyak orang mengira kebebasan itu cuma soal ngomong keras di media sosial. Padahal buat ekonomi, kebebasan juga soal berani bikin model bisnis baru, berani gagal, berani beda. Kalau tiap orang takut salah langkah karena aturan bisa berubah mendadak, yang muncul bukan inovasi, tapi kepatuhan. Sistem jadi rapi, tapi rapi yang kaku. Lo bisa hidup tenang, tapi kemungkinan-kemungkinan kecil yang lahir dari keberanian bisa hilang. Jadi ketika lo dengar cerita Jack Ma, jangan cuma lihat dramanya. Lihat cerminnya. Dimanapun uang punya batas, dan batas itu sering bukan angka di rekening, tapi struktur kekuasaan. Lo bisa jadi raja di pasar, tapi pasar itu ada di dalam kerajaan yang lebih besar. Dan di beberapa tempat, satu kalimat bisa bikin orang yang paling kuat sekalipun masuk mode silent. Panik nggak sih? Tapi ya, itulah realita bro. Gue pengen lo kebayang detil kecilnya, karena detil kecil itu yang bikin cerita ini terasa nyata. Bayangin seorang founder muda di Hangzhou, baru dapat pendanaan, timnya anak-anak jago, kantornya estetik, meja pingpong ada, kopi gratis ada, slogan di dinding move fast ada. Dia tidur 3 jam sehari, kerja gaya 996, dan tiap kali ngerasa capek dia bilang, healing nanti, yang penting closing dulu. Dia percaya masa depan itu milik dia. Di tengah jalan dia lihat Jack Ma sebagai bukti bahwa orang biasa bisa naik kelas dan dunia bisa berubah lewat satu aplikasi. Di sisi lain, ada pejabat daerah yang hidupnya juga bukan film superhero. Target pertumbuhan daerah itu kadang kayak tugas sekolah yang deadline-nya nggak masuk akal. Mereka disuruh bangun infrastruktur, tarik investasi, ciptakan kerja. Ketika developer properti datang bawa proyek kota baru, lapangan kerja ribuan, pajak masuk, pejabat daerah tentu senyum. Mereka kasih izin, kasih lahan, kasih karpet merah. Tapi hubungan ini bisa bikin semua pihak ketagihan, developer ketagihan ekspansi, pejabat ketagihan angka pertumbuhan, dan publik ketagihan ilusi bahwa harga rumah akan naik selamanya. Terus ada keluarga biasa. Mereka bukan investor besar, tapi mereka punya tabungan hasil kerja keras puluhan tahun. Mereka beli apartemen prajual karena semua orang bilang itu aman. Di grup keluarga, orang tua bilang beli sekarang nanti mahal. Derika Mablas dari Majar-Majarah Hida. Anak muda bilang, mau nabung gimana? Gaji segini. Akhirnya mereka beli, bayar cicilan, berharap rumah jadi, lalu proyek mangkrak. Mereka marah bukan karena mereka serakah, tapi karena mereka percaya sistem. Kepercayaan itu mahal. Ketika kepercayaan goyah, ekonomi bisa ikut batuk. Negara pusat melihat kepercayaan publik sebagai fondasi stabilitas. Kalau jutaan keluarga merasa ditipu developer, potensi protes sosial naik. Kalau protes sosial naik, stabilitas terganggu. Jadi negara harus mengintervensi, walau intervensinya bikin sektor lain sakit. Ini seperti dokter yang harus memutuskan operasi sekarang dengan risiko atau biarkan penyakit menyebar.
Banyak kebijakan terlihat kejam karena tujuannya bukan kenyamanan jangka pendek, tapi mencegah ledakan. Sekarang soal fintech dan kredit. Sebelum ada regulasi ketat, model pinjaman berbasis data bisa bikin kredit cepat cair. Buat sebagian orang, itu membantu. Buat sebagian lain itu jebakan. Di mana-mana, kalau kredit terlalu mudah, orang bisa tergoda. Di Indo, kita punya fenomena pay later dan kita tahu sendiri gimana orang bisa ketagihan. Di Tiongkok skalanya lebih besar karena ekosistemnya raksasa. Negara takut kalau generasi muda masuk spiral utang, konsumsi meledak lalu gagal bayar, lalu stres sosial naik dan akhirnya semua pihak jadi korban. Yang sering orang lupa, bank negara itu juga alat pemerataan. Kadang bank negara dipaksa kasih kredit ke sektor yang profitnya kecil tapi penting sosial, misalnya UMKM atau proyek publik. Kalau semuanya pindah ke logika platform swasta yang cuma mengejar profit, siapa yang mau biayai hal-hal yang nggak seksi? Negara nggak mau kehilangan instrumen itu. Jadi ketika Jack Ma mengkritik bank, negara tidak cuma merasa disindir, tapi merasa instrumennya dilemahkan di depan publik. Terus bicara anti monopoli, platform besar itu punya kekuatan jaringan. Makin banyak pengguna, makin kuat. Mereka bisa memaksa merchant eksklusif, bisa ngatur traffic, bisa mendorong produk mereka sendiri. Bagi konsumen, kadang enak karena semuanya terintegrasi. Bagi pesaing kecil, itu seperti main bola, tapi gawangnya dipindah terus. Negara pusat melihat kalau platform jadi terlalu dominan, mereka bisa jadi kekuatan politik ekonomi. Maka keluarlah aturan, jangan memaksa eksklusif, jangan menekan pesaing, jangan bikin ekosistem yang terlalu tertutup. Sekarang soal data lagi, karena ini inti paling sensitif. Di era digital, data bisa memetakan perilaku massa. Dengan data, lo bisa tahu ekonomi bergerak kemana, tahu mood publik, tahu pergerakan orang, tahu pola konsumsi. Negara manapun akan mikir keras soal itu. Tiongkok yang sistemnya menekankan kontrol akan mikir lebih keras lagi. Jadi kalau ada perusahaan mau listing di luar negeri, ada risiko disclosure, ada risiko audit, ada risiko akses pihak asing. Negara langsung pasang badan bukan karena drama tapi karena logika kontrol. Efeknya ke investor global. Mereka jadi lebih berhitung. Mereka bukan cuma baca laporan keuangan tapi baca sinyal politik. Mereka tanya sektor ini disukai atau tidak. Mereka lihat pidato pejabat, lihat dokumen kebijakan, lihat kampanye sosial. Valuasi jadi bukan cuma soal revenue, tapi juga soal alignment. Di situ bisnis berubah jadi permainan dua papan pasar dan papan negara. Dan kalau lo cuma jago di papan pasar, lo bisa kalah di papan negara. Banyak founder belajar itu dengan cara pahit. Di media sosial Tiongkok ada juga perubahan vibe. Dulu banyak cerita jadi kaya muda. Setelah gelombang regulasi, narasi bergeser ke hidup sederhana, kontribusi, patriotisme. Ada yang bilang ini propaganda, ada yang bilang ini koreksi sosial. Tapi apapun labelnya, itu menunjukkan negara mengelola imajinasi publik. Karena imajinasi publik itu juga sumber kekuasaan. Kalau semua orang memuja miliarder sebagai pahlawan, miliarder bisa jadi pusat loyalitas. Negara tidak mau loyalitas itu liar. Dan sekarang, kita sentuh bab demografi karena ini juga alasan negara makin sensitif. Tiongkok menghadapi masalah kelahiran turun dan populasi menua. Biaya hidup tinggi, biaya pendidikan tinggi, biaya rumah tinggi bikin anak muda mikir 1000 kali sebelum punya anak. Negara ingin menurunkan beban. Makanya industri bimbel profit dihantam karena dianggap menambah tekanan keluarga. Makanya properti coba dikendalikan karena dianggap membuat hidup mahal. Dari luar, orang lihat itu sebagai intervensi brutal, tapi dari dalam, negara melihat itu sebagai pencegahan kerusakan sosial. Tapi setiap intervensi punya efek samping. Ketika bimbel dibatasi, perusahaan tutup, pekerja kehilangan pekerjaan, investor rugi. Ketika properti direm, sektor konstruksi melambat, penyerapan tenaga kerja turun. Ketika platform tech ditekan, valuasi turun, opsi saham karyawan turun, motivasi sebagian orang turun. Jadi negara harus menyeimbangkan. Ini kayak lo benerin volume musik, kalau terlalu pelan party mati, kalau terlalu keras tetangga manggil satpam. Negara ingin musiknya cukup, tapi juga ingin tetap jadi DJ utama. Sekarang gue tambahin sedikit rasa jalanan. Bayangin lo lagi nongkrong di Jakarta, temen lo pamer gadget baru, dia bilang gue beli pakai cicilan santuy. Lo ketawa, tapi lo tahu cicilan itu ada risikonya. Di skala negara, fintech dan kredit itu juga gitu, enak, cepat, tapi bisa bikin ketergantungan. Bayangin lo langganan satu aplikasi yang ngatur semua, transport, belanja, pembayaran, pinjaman, investasi.
Kalau aplikasi itu error, hidup lo kacau. Negara tidak mau negara jadi mager dan bergantung pada satu sistem swasta yang kalau ngambek bisa bikin masyarakat panik. Jadi ketika orang bertanya, kenapa negara segitunya? Jawabannya sering bukan karena benci, tapi karena takut kehilangan kendali atas infrastruktur hidup rakyat. Dan di tempat yang percaya bahwa stabilitas adalah nilai tertinggi, rasa takut kehilangan kendali itu akan ditangani dengan cara tegas. Sekarang gue mau mengakui sesuatu yang sering bikin diskusi ini ribut. Sebagian orang memang suka lihat orang kaya dipukul. Ada kepuasan tersendiri ketika yang biasanya di atas mendadak dibikin diam. Netizen bilang, rasain, lalu lanjut scroll. Tapi di balik kepuasan itu ada pertanyaan serius. Apakah pukulan itu memperbaiki sistem atau cuma memindahkan masalah? Kalau monopoli ditekan, bagus. Kalau bubble diredam, bagus. Tapi kalau ketidakpastian regulasi membuat inovasi menurun, itu masalah baru. Sekarang balik lagi ke batas maksimal kaya. Di beberapa sistem, kaya itu bisa bikin lo jadi raja bayangan. Di Tiongkok, negara ingin memastikan itu tidak terjadi. Maka pesan utamanya, lo boleh kaya tapi jangan jadi kekuasaan alternatif. Lo boleh terkenal, tapi jangan jadi sumber loyalitas yang menyaingi negara. Lo boleh punya data, tapi data itu harus tetap dalam pagar. Ini seperti tulisan di dinding yang tidak tertulis tapi semua orang baca diam-diam. Dan kalau kita mau jujur, setiap negara punya versinya sendiri, cuma tingkatnya beda. Ada negara yang membiarkan oligarki digital tumbuh, lalu baru panik belakangan. Ada negara yang dari awal pasang aturan, Tiongkok memilih versi pasang aturan keras cepat. Apakah itu benar? Itu tergantung nilai yang lo pegang. Kalau lo memuja kebebasan individu, lo mungkin bilang terlalu keras. Kalau lo memuja stabilitas kolektif, lo mungkin bilang perlu. Gue tutup bagian panjang ini dengan satu pertanyaan yang gue yakin bakal bikin lo mikir sambil nyeruput kopi. Kalau semua orang diminta main aman, siapa yang berani jadi gila kreatif? Karena sejarah inovasi sering lahir dari orang yang berani bilang sistemnya kuno, orang yang berani menantang pegadaian, orang yang berani beda. Tapi kalau menantang itu risikonya terlalu tinggi, orang mungkin memilih diam. Dan ketika semua memilih diam, dunia jadi tenang, tapi tenang yang sunyi. Sebelum gue bener-bener nutup, gue mau kasih satu putaran lagi yang biasanya kelewat. Gimana sebuah ketakutan negara itu bisa muncul dari hal yang kelihatannya kecil. Lo pernah ngerasa nggak? Kadang orang tua di rumah marah bukan karena masalahnya gede, tapi karena mereka merasa wibawa mereka diganggu. Misal lo masih tinggal sama orang tua, terus lo nyaut, cara mama kuno. Kalimatnya bisa benar, tapi yang tersinggung bukan logika, melainkan otoritas. Di level negara, perasaan itu berlipat-lipat. Ketika figur swasta ngomong sistem negara kuno di panggung besar, yang bergeser bukan cuma argumen tapi posisi. Makanya setelah gelombang regulasi, lo lihat perubahan pola komunikasi. Banyak perusahaan besar mulai rajin ngomong kami mendukung kebijakan, kami berkontribusi, kami sejalan.